Pesugihan Gunung Kawi. Cerita soal pesugihan atau cara instan menjadi kaya hingga kini masih ada di kalangan masyarakat. Tidak jarang orang beranggapan bahwa seseorang bisa menjadi kaya dengan cara instan adalah dengan pesugihan. Pesugihan merupakan sebuah ritual yang diyakini untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Saat melakukan ritual pesugihan, tidak jarang si pelaku melakukan perjanjian dengan makhluk goib. Persembahkan kepada makhluk goib biasanya disebut dengan tumbal. Hal ini untuk pengganti kekayaan yang telah mereka peroleh. Besarnya tumbal ditentukan berdasarkan permintaan makhluk goib. Kepercayaan mengenai pesugihan tidak lepas dari masyarakat yang gemar akan hal supranatural. Selain itu, keinginan untuk segera kaya tanpa kerja keras membuat ritual ini semakin berkembang dan digemari. Di Pulau Jawa banyak sekali lokasi keramat yang dipercaya adalah tempat untuk ritual pesugihan, salah satunya adalah Gunung Kawi. Gunung Kawi merupakan salah satu gunung berapi di Jawa Timur. Letaknya berada di ketinggian 500 meter sampai 3000 meter di atas permukaan laut. Lokasi tepatnya berada di Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Kisah misterius Gunung Kawi yang terkenal adalah tempat pesugihan yang diyakini bisa memperkaya 7 turunan. Gunung Kawi sering dijadikan sebagai tempat untuk ritual pesugihan atau mencari kekayaan melalui jalan pintas, ataupun juga ritual mistik lainnya. Terlepas dari suburnya Gunung Kawi, banyak orang yang datang melakukan ritual untuk mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Beberapa orang yang meyakini hal ini dikarenakan tempat ini dipercaya dapat menghasilkan pundi-pundi uang secara mudah. Tempat tersebut adalah Pohon Dewandaru. Menurut masyarakat sekitar, praktik pesugihan Gunung Kawi memang benar adanya. Banyak orang yang datang ke Gunung Kawi dengan niat mendapatkan kekayaan secara instan. Ritual pesugihan yang paling terkenal di Gunung Kawi adalah bertapa di bawah pohon Dewandaru. Pohon yang tumbuh di area makam ini dipercaya ditanam oleh Eyang Jugo. Sebagian orang mempercayai apabila menyimpan sebagian pohon yang jatuh, misalnya, dahan, buah, atau batang dari pohon keramat tersebut, kekayaannya akan bertambah. Namun, hal tersebut tentu saja tidak mudah. Butuh waktu lama hingga berbulan-bulan untuk bisa mendapatkan daun atau bagian dari pohon tersebut. Selain itu, berdasarkan kabar yang beredar, ritual pesugihan Gunung Kawi tidak serumit ritual-ritual pesugihan lainnya. Pelaku pesugihan hanya disuruh untuk melakukan tapa brata atau bertapa selama 3 hari berturut-turut di bawah pohon keramat, pohon Dewandaru. Tentu saja sebelum masuk ke inti ritual, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pelaku pesugihan, yakni mandi suci yang dibimbing oleh kuncen, atau juru kunci Gunung Kawi. Saat melakukan mandi suci tersebut, pelaku pesugihan juga melakukan perjanjian dengan makhluk halus penunggu Gunung Kawi. Perjanjian tersebut adalah tumbal nyawa yang harus diberikan pelaku pesugihan setiap tahunnya. Mengerikannya lagi, tumbal yang diminta harus memiliki hubungan darah dengan si pelaku pesugihan jika kekayaannya ingin bertahan lama. Namun, beberapa orang juga pernah mengatakan prosesi penumbalan yang melibatkan keluarga tersebut bisa diganti dengan menumbalkan diri sendiri. Petilasan Prabu Sri Kameswara. Di kawasan Gunung Kawi, terdapat satu tempat yang terkenal karena dijadikan tempat praktik pesugihan, yakni Keraton Gunung Kawi atau yang juga disebut sebagai Petilasan Prabu Sri Kameswara. Menurut jejak sejarah, Prabu Kameswara merupakan pangeran dari Kerajaan Kediri. Tempatnya tidak jauh dari makam Eyang Jugo. Asal mula petilasan ini menjadi tempat ritual pesugihan karena petilasan tersebut merupakan tempat bertapa Prabu Kameswara yang pada zaman dulu dikabarkan setelah sang Prabu bertapa di tempat tersebut ia mampu untuk menyelesaikan masalah politik yang tengah terjadi di kerajaannya. Berbekal dari cerita tersebut, orang-orang meyakini bahwa jika mereka bertapa di tempat tersebut, maka mereka akan mendapatkan apa yang diinginkan seperti Prabu Kameswara dulu. Itulah alasannya mengapa sampai sekarang petilasan Prabu Kameswara selalu dijadikan tempat bertapa. Air bertuah.
Tidak hanya pohon dewandaru yang dikenal sebagai pohon keramat, di kawasan Gunung Kawi juga terdapat air keramat atau air bertuah. Air ini disebut-sebut sebagai tetesan air Zam-Zam. Konon katanya, air keramat yang terkumpul di dalam kendi itu merupakan tetesan dari mata air Zam-Zam yang terletak di Mekah. Di kawasan ini juga terdapat kendi berisi air bertuah yang dipercaya mampu untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Terlepas dari benar atau tidaknya hal ini, jauh lebih baik agar kita bekerja keras untuk mendapatkan suatu hal yang diinginkan. Karena pada dasarnya, kekayaan harus didapat dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika ingin memperoleh kekayaan, maka dianjurkan bekerja dengan giat dan meminta pada Sang Maha Kuasa.